motornya ya. Jadi kalau saya sentuh motornya di sebelah kiri, yang artinya posisi mouse X saya itu lebih kecil dari -5, berarti ada di sebelah kiri ya. Kan nolnya di tengah-tengah ya, berarti -5 itu sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Art and Coding bersama saya Zulkifli Faiz. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas pemrograman membuat kartu lebaran ya, atau e-card menggunakan Scratch. Tampilan pertama ini adalah tampilan covernya ya. Di sini covernya saya buat sprite-nya, saya namain thumbnail, selalu muncul di depan ya. Jadi dia kita bikin seperti ini posisi posisi covernya di tengah-tengah, lalu kemudian kita buat forever, kita show, lalu kemudian kita pilih pergi ke paling depan dan set ghostnya 100%. Jadi ketika tidak dimulai covernya akan kelihatan, tapi ketika dimulai diklik maka covernya akan menghilang, seperti itu ya. Nah selanjutnya saya akan membahas. Di sini ada 4 tombol ya. Tombol pertama tombol suara ya, ini untuk on off. Kemudian ada tombol instruksi, kemudian ada tombol teks dan tombol latar. Oke, sebelum pembahasan lebih lanjut kita lihat kartu lebarannya seperti apa ya. Saya besarkan. Oke, ini suaranya saya stop aja. Nah, di sini tampil ada 3 tombol ya. Ini tombol cara menggunakannya. Jadi cukup disentuh ya. Kalau disentuh lagi nutup, sentuh lagi muncul, sentuh lagi nutup ya. Nah, tombol seperti ini. Ini ada instruksinya. Lalu kemudian ini ada tombol on off untuk soundnya ya. Ini karena kartu lebaran saya pakai takbiran ya. Oke, kemudian tombol kedua ini tombol T, ini untuk mengisi kartu lebarannya. Jadi mau dikisi kata ucapannya apa aja nih di bawah ini ya, misalnya ditulis Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, mohon maaf lahir dan batin. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi kalau kemudian saya oke. Nah, perhatikan di sini, jadi ucapannya dia sudah nempel langsung di karakter pengendara motornya ya. Oke, seperti itu. Lalu kemudian tombol yang ketiga di sini, ini tombol untuk mengganti latar belakangnya. Jadi saat dimulai, ini latar belakangnya belum ada ya, baru awan langit saja. Kemudian kartu lebaran ini kalau saya sentuh pengendara motornya dari sebelah kiri, maka dia akan jalan ke sebelah kiri ya. Nah, suaranya seperti itu. Jadi kalau tekan kiri, nah kalau saya tekan dari sebelah kanan, nah maka motornya akan berjalan ke arah kanan, seperti itu. Nah, sekarang biar terasa jalannya, saya mulai menggunakan latar belakangnya. Ini tinggal diklik saja, latar belakangnya akan berubah. Nah, seperti ini. Lalu kalau saya sentuh di sebelah kiri, motornya akan berjalan ke sebelah kiri ya. Kemudian kalau saya klik mouse pointer saya di atas ya, nah motornya makin mengecil atau menjauh ya. Kalau saya klik di bawah, motornya membesar. Ya, jadi seperti ini ya. Oke, mari kita bahas pemrogramannya lebih detail. Oke, di sini kita memerlukan ada 7 sprite ya. Pertama thumbnailnya ya, thumbnailnya ini cover aja seperti ini ya. Lalu kemudian di sini ada tombol latarnya. Nah, tombol latarnya pemrogramannya sebagai berikut. Jadi ini cukup
kalau diklik ya, lalu kemudian mengganti latar belakangnya ya. Latar belakangnya tuh di sini ada spread latar belakang ya. Di sini ada 2 latar belakang. Saya buat 2 kostum. Nah, ini ya. Ini kostum yang pertama, kostum yang kedua. Oke, jadi tombol ini nanti akan terhubung ke latar belakang sini ya. Jadi pemrograman sebagai berikut. Ini teman-teman udah tahu ya dari pelajaran sebelumnya. Ini adalah setting untuk posisi tombolnya. Saya posisikan di sini. Jadi kalau ditarik tombolnya gitu ya, yang ini. Nah, dia kalau diklik dia akan balik lagi ke seperti semula ya. Nah, selanjutnya tombol ini saya buat pertama kali nanti dimulai saya bikin sembunyikan dulu, jadi nggak langsung muncul. Jadi saya sembunyikan selama 3 detik baru kemudian muncul ya. Nah, selanjutnya saya membuat fungsi di sini untuk tombolnya. Jika tombol ini nanti tersentuh, saya buat 2 ketentuan ya, pakai N di sini. Apa saja jika mouse ditekan, lalu kemudian satu lagi jika mouse itu tersentuh, artinya tombol ini kita sentuh tepat di gambar tombolnya ya. Karena kalau cuman mouse down aja kita bisa tekan di mana saja, tapi karena ada mouse pointer harus tersentuh, maka mouse pointernya harus menyentuh tombolnya seperti itu. Lalu saya buat broadcast 1 ya, lalu menunggu 1 detik di sini supaya tidak ya, agar tidak terjadi perubahan yang terlalu cepat ya. Jadi broadcast latar 1 ini terhubung dengan latar belakang di sini ya. Jadi tadi di tombol sini saya membroadcast latar 1, diterima latar 1 di sini oleh latar belakang di sini ya. Latar belakangnya saya cuma membuat gini ya, cuma naik kostum aja perintahnya ya, seperti itu ya. Jadi ini kalau sebentar thumbnailnya saya tutup, kita lihat di sini ya, latarnya nih, lihat ya. Saya show sebentar, saya show. Nah, seperti itu ya. Jadi klik lagi akan berubah latarnya ya, jadi berganti kostum aja. Oke, seperti itu. Lalu kemudian ini fungsi untuk latarnya, masih ingat teman-teman? Jadi ini adalah rumusan untuk paralax ya. Jadi mouse Y gitu ya. Jadi mouse Y, jadi mouse pointer saya pada posisi Y-nya dibagi 60 lalu dikurang 35 gitu ya. Nah, di sini jadi dia gambar latar belakangnya bisa paralak ya, jadi mengikuti efek dari mouse pointernya. Lalu kemudian selanjutnya change X. Nah, change X nya ini untuk bergerak ya, karena geraknya hanya ke kiri ke kanan saja ya, sementara kalau yang Y ini mengikuti posisi mouse pointer ya, mouse Y ini. Nah, kalau yang ke kiri ke kanan itu adalah perubahan X nya, yaitu saya menggunakan variabel X ya dikali 3 seperti itu ya. Variabel X nya di sini bisa kita lihat. Nah, variabel X nya 0 ya, tapi nanti kalau ya perhatikan di sini. Nah ya, jadi kalau disentuh, nah perhatikan di sini ya, ini yang ke kiri dia akan menerima pesan ini. Kalau saya sentuh kiri ya, maka gambarnya akan nih bergerak ke kanan. Oh ya, latarnya bergerak ke kanan sehingga terjadi efek animasi motor berjalan ke kiri. Nah, begitu pula sebaliknya yang ke kanan, yaitu latarnya akan bergerak ke sebelah kiri. Nah, seperti itu ya. Ini fungsinya. Nah, yang atas ini untuk efek paralaknya. Jadi Y-nya mengikuti posisi, terus X-nya juga sama ya. Ini X-nya paralaknya saya batasin. Jadi X posisinya itu kalau lebih kecil dari 479 atau X-nya lebih besar dari 479, ini X-nya di set kembali ke 0, jadi ke tengah-tengah lagi gitu ya. Oke. Nah, jadi ini untuk fungsi if then di sini untuk kalau bergerak. Jadi kalau nanti gambarnya posisinya udah sampai
lebih kecil 479, 480, maka X-nya dikembalikan ke tengah lagi ya. Maka gambarnya makanya seperti tidak pernah putus-putus gitu. Jadi gambarnya diulang-ulang lagi seperti itu ya. Nah, yang ini X-nya untuk bergeraknya. Oke, seperti ini codingnya. Jadi kalau saya kecilkan ya, sederhana seperti ini. Untuk selanjutnya sprite satu ini efek ya. Saya kasih nama efek. Saya menggunakan efek di sini ya. Jadi efeknya saya bikin gradasi warna saja dari atas gelap ke bawah terang. Supaya apa? Supaya kartu lebaran ini, perhatikan. Nah, ini ada gradasinya yang gelap ke terang ya. Jadi gambarnya jadi lebih kelihatan lebih menarik. Kemudian jika latar belakangnya digunakan tuh ya, jadi efek 3D-nya sangat terasa ya, seperti itu. Jadi ini efek aja biasa. Oke, selanjutnya kita ke motornya ya. Nah, ini motornya yang utamanya. Yang pertama di sini saya mulai dari bendera hijau dulu. Nah, ketika bendera hijau diklik di sini, kita lihat motornya di sini. Nah, ketika bendera hijau, ini settingnya ya. Nah, settingnya posisi motornya ditaruh X-nya 0, Y-nya minus 90, yaitu di mana? Nah, di sini. Jadi kalau saya tarik, nah posisinya di sini. Lalu kemudian saya membuat sistem rotasinya kiri kanan saja, tidak muter ke segala arah. Lalu kemudian dikasih posisi paling depan dan ukurannya 80%. Oke, di bawahnya sini saya membuat coding untuk fungsinya. Nah, ini untuk fungsi untuk deteksi motornya ya. Jadi kalau saya sentuh motornya di sebelah kiri, yang artinya posisi mouse X saya itu lebih kecil dari -5, berarti ada di sebelah kiri ya. Kan nolnya di tengah-tengah ya, berarti -5 itu sebelah kiri. Kiri itu bisa banyak ya, sedikit sini atau banyak gitu ya. Nah, ini kena. Lalu kemudian if then-nya fungsi ini ada dua persyaratan. Jika mouse X-nya lebih kecil dari 5 dan disentuh sama mouse pointer. Nah, seperti itu. Jadi ini kalau saya jalankan, nah gitu ya. Jadi gambar motornya saya sentuh dan posisi mouse pointer saya lebih kecil dari 5, maka dia jalannya ke kiri. Sebaliknya kalau yang kanan, nah ya, motornya jalan ke kanan. Nah, ini untuk fungsi seperti itu ya. Jadi ada kiri ya, ini -5-nya ke kiri, +5-nya ke kanan. Lalu dua lagi saya bikin untuk fungsi yang ke atas dan ke bawah. Yang ke atas ini saya menggunakan mouse down, jadi ditekan, dan posisi Y-nya apakah nanti mendeteksi di atas 0 atau di bawah 0 gitu ya. Kalau di atas 0, perhatikan di sini. Nah, kalau saya klik di atas 0, posisi mouse pointer saya di atas 0 dan sambil di mouse down ditekan, maka gambar motornya ya di sini akan bergerak ke atas ya. Akan bergerak ke atas dan makin mengecil. Nah, codingnya makanya dibuat seperti ini ya. Start sound bunyi, lalu naik kostum supaya ada efek gerak motornya, saya bikin gerak-gerak gitu ya. Terus kemudian change size-nya saya bikin -0,4 ya. Kemudian perubahan sumbu Y-nya 1, jadi ke atas dia bergerak. Nah, sebaliknya yang ke bawah dia -1 ya. Kemudian change size-nya di sini 0,4 ya, nggak minus. Jadi kalau ke bawah dia membesar, sementara kalau ke atas dia -0,4, itu mengecil. Ya, neck kostum juga sama. Oke, mudah ya. Jadi pemahamannya seperti itu. Ini saya tempelkan lagi. Nah, ini utamanya seperti itu. Lalu kemudian tambahannya ini saya buang aja, nggak perlukan. Lalu kemudian ini ketika saya menerima pesan receive ucapan ya, nanti ucapan selamat lebarannya tuh nempelnya pada sprite motor ya, bukan pada tombol yang di T. Jadi saya pindahkan. Oke, selanjutnya coding yang lain. Oh, sudah. Kita rapikan lagi, kita lihat. Ya, sederhana seperti ini. Ya. Nah, jadi tombol T di sini tadi yang untuk menulis. Ya, ini terus efeknya saya hilangin dulu. Ini juga saya hilangin. Oke. Perhatikan di tombol T di sini ya. Nah, ini untuk menulis. Jadi menulis pesan kartu lebarannya. Jadi kalau
saya klik di sini ya. Nih perhatikan. Jika di mouse down, diklik, disentuh, maka Anda ada perintah untuk ngisi ucapannya ya. Nah ini T. Nah sini ya. Jadi nih S ya. As isi kata ucapan di bawah ini dan kemudian set my variable. Nah saya membuat isi dari jawaban ini saya simpan dalam my variable ya, answernya, supaya bisa digunakan nanti di motor. Karena ini codingnya ada di tombol T, saya nggak pingin ini muncul di tombol T tapi munculnya di pengendara motornya, maka saya membuat set my variable. Jadi ketika diisi nanti di sini ucapan lebarannya ya, selamat lebaran, maka kalau saya oke, maka akan terisi di variabel my variable. Nah ini ya tuh, selamat lebaran. Nah jadi kalau nanti dijalankan nih selanjutnya membroadcast ya, broadcast ucapan, maka diterima sama pengendara motor di sini. Nah ketika dia menerima ucapan, maka dia berkata say apa, answer, yaitu jawabannya apa, selamat lebaran. Nah oke, seperti itu ya. Nah, tombol instruksi ini sederhana aja. Jadi ini dibuat kalau disentuh muncul, kalau disentuh lagi muncul kostum yang lain. Jadi saya membuat tombol ini ada dua gambar. Nah, di sini perhatikan. Yang pertama gambar cara menggunakannya, yang kedua ini tombolnya aja. Jadi dibikin sederhana. Jadi kalau diklik, jadi sistemnya mengganti kostum aja ya. Jadi tombol ini codingnya hanya next kostum aja ya. Nih ketika mouse-nya disentuh nih ya, mouse-nya disentuh yang gambar instruksi, maka akan memunculkan suara dan kemudian next kostum gitu ya. Kalau next kostumnya dari tanda tanya sini nanti berganti ke teks lengkapnya, seperti itu ya. Lalu saya kasih jeda 1 detik supaya tidak diklik terlalu cepat ya. Jadi ini untuk trik agar lebih sempurna. Oke, tombol ini sudah ya, tombol. Oke, ini tombol tadi yang saya bilang, tombol untuk merubah latarnya ya, cukup perintahkan saja di sini. Jadi kalau ditekan mouse down, maka saya akan membroadcast yang akan menghubung ke latar belakangnya agar berubah ya. Oke teman-teman, seperti ini pemrogramannya. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa membuat kartu lebaran lebih menarik, lebih unik tentunya ya, menjadi berbeda dengan yang lain, dan kemudian kartu lebarannya juga interaktif ya. Oke, kita lihat sekarang demonstrasinya sudah selesainya seperti apa. Kita lihat seperti ini. Saya stop aja suaranya ya biar gak kedengaran. Nah ini my variabelnya bekas yang tadi ya, selamat lebaran. Jadi kalau saya gunakan sebentar, variabelnya saya tutup aja dulu ya biar nggak mengganggu. Variabelnya yang X, nah, yang my variabelnya biarin ya, nanti sebagai tanda aja. Oke. Nah kalau ini yang tadi ya, ini cukup sentuh, nih disentuh ya muncul yang besar disentuh lagi muncul yang tombol yang kecil ya, sederhana. Nah kemudian yang T ini kalau saya klik maka suruh mengisi nih ya, isi kata ucapannya di bawah ini. Nah, tadi selamat lebaran, jadi kalau saya bilang di sini selamat berpuasa, maka my variabelnya nanti akan berganti. Nah nih selamat berpuasa ya. Nah seperti itu. Lalu kemudian dia nempelnya di motor, bukan nempelnya di T ya. Jadi C-nya tidak berkata di T tapi di motor. Oke, seperti ini. Lalu kemudian ini untuk merubah latar belakangnya cukup diklik-klik aja gitu ya. Terus motornya kalau mau mengecil kita klik yang di atas. Nah, motornya mengecil, kalau ke bawahnya motornya membesar. Seperti itu ya. Lalu motornya kalau saya sentuh dia berjalan ke kanan, kalau disentuh sebelah kanan. Kalau disentuh sebelah kiri, maka motornya jalan ke sebelah kiri. Ya, sentuh sebelah kiri, motornya jalan sebelah kiri. Oke, itu aja. Ini on off-nya untuk musiknya. Teman-teman bisa memilih musik yang disukai. Karena ini untuk lebaran, jadi saya kasih musiknya Gema Takbir. Ya. Allahu Akbar.
Oke, demikian teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.